Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, setiap zaman memiliki pahlawannya. Namun, dalam sejarah Islam, pahlawan tidak hanya datang dari kalangan laki-laki. Ada wanita-wanita mulia yang keberaniannya mengguncang dunia, keteguhannya menentang kezaliman, dan keimanannya menerangi sejarah. Salah satu dari mereka adalah Syafiyyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah, ibu dari sahabat besar Zubair bin Al-Awwam, dan salah satu wanita paling pemberani di masa awal Islam. Hari ini, kita akan menelusuri kisah hidupnya dari masa kecilnya di tengah keluarga Bani Hashim hingga perjuangannya di medan perang dan kebijaksanaannya sebagai pendidik generasi Islam. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan hikmah dari kisah para tokoh Islam yang menginspirasi jiwa dan menumbuhkan iman. Syafiyyah binti Abdul Muthalib lahir di Makkah di tengah keluarga yang dihormati dan disegani. Bani Hashim, keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail. Ayahnya, Abdul Muthalib bin Hashim, adalah pemimpin Quraisy yang terkenal dengan kebijaksanaan, kedermawanan. Syafiyyah adalah bibi kandung Rasulullah, saudari dari Abdullah, ayah Nabi, dan juga saudari dari Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Dalam keluarga besar ini, Syafiyyah tumbuh dikelilingi oleh teladan keberanian dan kehormatan. Ia dikenal memiliki paras yang anggun dan kecerdasan yang tajam. Orang-orang Quraisy menghormatinya karena tutur katanya yang lembut namun tegas, dan karena keberaniannya dalam mempertahankan prinsip. Dalam darahnya mengalir keberanian para leluhur Quraisy, tetapi dalam hatinya tumbuh cahaya. Iman yang kelak menuntunnya menjadi wanita yang tak gentar terhadap apapun demi Allah, dan Rasulnya Syafiyyah tumbuh di Makkah pada masa ketika kehormatan keluarga dan kekuatan suku menjadi tolak ukur kemuliaan. Namun ia tidak terjebak dalam kebanggaan duniawi itu. Ia adalah wanita yang memiliki kedalaman berpikir dan sering merenungi makna kehidupan serta kebesaran Allah di sekelilingnya. Ia tumbuh dengan pribadi yang seimbang, lembut dalam kasih, namun kuat dalam prinsip. Dikisahkan bahwa sejak muda, Syafiyyah sudah menunjukkan sifat keberanian dan ketegasan. Jika ia melihat ketidakadilan, ia akan menegur tanpa rasa takut, bahkan terhadap orang-orang yang berpangkat tinggi di Quraisy. Hal inilah yang membuatnya dikenal dengan sebutan perempuan berhati baja. Meskipun lahir dalam kemuliaan, Syafiyyah tidak sombong. Ia menolong yang lemah, menyantuni anak yatim, dan menyayangi keluarganya dengan penuh kasih. Ketika wahyu pertama turun kepada keponakannya, Muhammad, dunia Syafiyyah berubah. Ia mendengar dengan seksama setiap ajaran yang disampaikan Rasulullah tentang tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ucapan keponakannya bukanlah buatan manusia. Tanpa ragu, ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, iman itu datang bersama ujian yang berat. Kaum Quraisy menolak keras risalah Nabi, dan setiap pengikut Islam menjadi sasaran penghinaan, siksaan, dan tekanan. Sebagai anggota Bani Hashim, Syafiyyah berada di posisi sulit. Banyak dari kaumnya sendiri menentang dakwah Nabi, bahkan dari keluarganya sendiri. Tapi Syafiyyah tidak mundur. Ia berkata, "Aku tahu siapa Muhammad. Ia adalah anak dari saudaraku yang paling jujur. Tidak mungkin ia berdusta kepada manusia, apalagi kepada Allah." Ucapannya membuat banyak orang Quraisy terdiam. Sejak saat itu ia menjadi salah satu pendukung Rasulullah yang paling berani dan paling teguh. Syafiyyah menikah dengan Al-Awwam bin Khuwailid, saudara kandung dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang kelak menjadi salah satu sahabat besar Rasulullah, Zubair bin Al-Awwam, yang dikenal sebagai Hawari Rasulullah, pembela Nabi. Syafiyyah membesarkan Zubair dalam suasana iman dan keberanian. Ia tidak hanya mengajarinya tentang akhlak dan ibadah, tetapi juga tentang ketegasan dan kesabaran. Ketika Zubair masih kecil dan masuk Islam, pamannya menyiksanya agar murtad. Namun Syafiyyah justru menegur keras pamannya dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sabarlah. Jika jalan ini adalah jalan kebenaran, maka jangan pernah berpaling meski seluruh dunia menentangmu." Didikan ini membentuk karakter Zubair sebagai prajurit sejati Islam yang tak pernah takut menghadapi musuh. Semua itu adalah buah dari keteguhan hati seorang ibu bernama Syafiyyah. Puncak keberanian Syafiyyah terlihat jelas dalam Perang Uhud, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Ketika kaum muslimin sempat terdesak dan banyak sahabat gugur, Syafiyyah mendengar bahwa pasukan musyrik mendekati Rasulullah. Tanpa pikir panjang, wanita parubaya itu berlari menuju medan perang sambil membawa tombak. Beberapa sahabat, termasuk anaknya Zubair, mencoba menghentikannya karena khawatir ia akan terluka. Tapi Rasulullah bersabda, "Biarkan dia. Syafiyyah adalah wanita yang berhati singa." Ketika ia sampai di medan perang, pemandangan yang ia lihat mengoyak hatinya. Tubuh saudaranya, Hamzah bin Abdul Muthalib, terbujur tak bernyawa, penuh luka, dan telah dimutilasi oleh musuh.
Air matanya menetes namun tak ada jerit kesedihan dari bibirnya. Ia menatap tubuh itu dengan tenang dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakannya dengan syahid di jalannya." Ia lalu menunduk, menutup tubuh Hamzah dengan kain seadanya dan berdiri menjaga agar musuh tidak mendekat. Kemudian, dengan suara lantang, ia berkata kepada para prajurit muslim yang masih hidup, "Bangkitlah wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah masih hidup. Jangan biarkan musuh Allah menguasai kalian." Suara itu menggema di tengah debu dan darah, menghidupkan kembali semangat pasukan muslimin. Seorang wanita, seorang ibu, seorang mukminah sejati menjadi sumber kekuatan di tengah kekacauan. Setelah Rasulullah wafat, Syafiyah mengalami duka yang dalam. Ia kehilangan keponakan yang sangat dicintainya, seorang nabi yang ia bela seumur hidup. Namun ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Syafiyah terus hidup sebagai sosok yang bijaksana di kalangan kaum muslimin. Ia sering memberikan nasihat kepada para wanita Madinah agar tetap menjaga kehormatan dan keimanan mereka. Diriwayatkan bahwa ia sering berkata, "Kehormatan seorang wanita bukan pada kekayaannya, bukan pada nasabnya, ya tapi pada ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya." Hidupnya menjadi teladan bagi banyak generasi. Ia dikenal sebagai wanita yang lembut namun tegas, yang sabar namun kuat. Hingga akhir hayatnya, Syafiyah tetap menjaga semangat iman dan keberanian dalam dirinya. Ia wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi', tempat peristirahatan para sahabat dan keluarga Nabi. Dari kisah Syafiyah binti Abdul Muthalib, kita belajar bahwa iman melahirkan keberanian sejati. Ia tidak berperang demi kebanggaan suku, tapi demi menegakkan kalimat Allah. Ia tidak menangis karena kehilangan dunia, tapi bersyukur karena saudaranya dimuliakan dengan mati syahid. Sebagai ibu, ia mendidik anaknya menjadi pahlawan Islam. Sebagai bibi Rasulullah, ia menjadi pelindung dakwah. Sebagai wanita, ia menjadi lambang kekuatan dan kehormatan. Syafiyah adalah bukti bahwa wanita muslimah bukan hanya pelengkap sejarah, mereka adalah pembentuk sejarah. Sahabat Ruang Hikmah, kisah Syafiyah binti Abdul Muthalib mengingatkan kita bahwa keberanian tidak selalu diukur dari pedang dan kekuatan fisik, tapi dari hati yang tidak takut kepada siapapun selain Allah. Semoga kita bisa meneladani keberaniannya, ketegasannya, dan cintanya kepada Islam. Semoga Allah menanamkan dalam diri kita hati yang kokoh, seperti hati Syafiyah yang tidak pernah gentar menghadapi ujian hidup. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah, agar kisah-kisah inspiratif dari para tokoh Islam terus menyinari hati dan memperkuat iman kita semua. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.